Ini ada layar, saya ada dua layar, dua kamera, satu yang dari laptop, satu dari handphone. Yang ada suara saya ini, yang ada gambarnya. Oke, bisa kelihatan? Ada pensil, ada gambar. Mungkin bisa di spotlight atau ini dia. Kalau saya bersuara, terdengar suaranya, muncul gambarnya di layout di layar kalian gimana? Sambil saya siapkan slide dulu ya. Ini ada yang baru bergabung di kelas ilustrasi atau masih ada yang di grup ilustrasi, boleh dikabarin silakan masuk gitu. Mungkin dari kelas yang lain, kelas bukan murni S2A, S3A. Hari ini minggu lalu ada tugas nggak? Gambar sketsa. Tugasnya apa ya? Halo? Kemarin sketsa 15 menit itu, Pak. Nah, terus sudah dikumpulkan di mana? Udah di drive ya, Pak. Drive ya? Sudah Iya. di-share di grup ini belum? Atau taruh di mana? Grup description-nya WhatsApp grup. Sudah ada di deskripsi grupnya, Pak. Oke, nanti saya cek ya. Oke, Tolong siapkan kertas A4 atau A3. A4 lah untuk sketsa, atau A3 juga boleh untuk latihan, dan pensil ya. 2B boleh, HB atau H juga, dan 2B. Yang minimal 2B dulu. Nanti saya izin share screen PowerPoint untuk ilustrasi. Suaranya cukup terdengar. Sudah terlihat slide-nya? Ini minggu kedua ya. Coba lihat share screen saya. Sudah muncul di layar kalian, gimana? Sudah, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di minggu kedua Gambar Ilustrasi. Selamat datang bagi teman-teman yang baru gabung atau yang tadi dari kita sudah gabung. Kita masuk ke sesi Gambar Ilustrasi ya, minggu kedua. Oke. Nah, dari layar satu lagi kan bisa terlihat nih, kalian nanti menggambar itu punya
patokan sudut pandang. Mungkin waktu gambar dasar, gambar bentuk, atau bahkan saat gambar karakter visual, kalian dapat teori, informasi, atau diajarkan tentang perspektif, sudut pandang, atau cara menggambar dengan perspektif. Masih ingat? Yang pakai titik bilang gitu, tahu nggak? Ingat Pak. Ingat, bisa apa nggak? Lupa atau dulu nggak bisa, sekarang lupa? Gimana? Masih ingat? Masih bisa? Masih Pak. Ada berapa titik bilang? Ada 3 Pak. 3. Bisa ya? Bisa semua nggak? Bisa Pak. Bisa. Tapi di luar pakai titik-titik hilang itu ada sudut cara pandang. Jadi kalau titik hilang itu kan menentukan kecenderungan bendanya menghilang atau mengecil, makin jauh makin kecil gitu ya. Tapi kalau dari sisi manusia atau sisi hewan gitu, melihat benda bisa dilihat dari mana aja. Udah bisa tahu tentang istilah itu? Halo? Contoh nih, lihat di layar di slide 1, slide ini. Apa yang kalian lihat ini? Familiar nggak dengan sudut pandang mata yang human eye level atau frog eye atau bird eye view? Tahu nggak? Tahu Pak. Ayo, apa itu? Berarti apa? Perspektif bukan Pak? Iya, dari tadi juga ngomong perspektif, tapi apa maksudnya? Ada human eye, ada bird eye, ada frog eye, itu apa? Pemandangan dari bawah Pak. Kenapa? Kalau pemandangannya dari bawah kelihatannya Pak. Dari sudut mata katak, ya bukan dari bawah, ya, tapi lebih ke memang katak rendah gitu ya, sudut mata katak, sudut pandang mata katak, ya frog eye. Kalau bird eye, Biasanya dari hmm? Tapi yang ini istilah untuk flying bird ya, yang jadi yang burung yang di angkasa sedang terbang melihat benda di bawahnya, maka penggambarannya objek-objeknya akan ada di bawah garis horizon. Oke. Nah, sekarang fokusnya ke human eye. Human eye level itu juga bisa membedakan posisi-posisi nih. Ya, ini fokusnya tetap di human, tapi patokannya sekarang pada objeknya yang misalnya di gambar ini pada lutut ya. Ini orang yang terdekat, jajarannya lututnya ya berdiri nih. Orang yang semakin jauh lutut juga, paling jauh dia garisnya lutut juga. Lihat garis horizon yang kiri ke kanan, ini lihat kursor saya bergerak, tulisan eye level ini sejajar garis horizon. Ya, ini adalah mata, posisi mata kita sedang jongkok atau duduk sejajar dengan lututnya orang berdiri, paham nggak? Posisi A dan B ini kalian dengar ya, bisa tahu ya, bisa kelihatan ya. Ini A ini orang sebelah kiri jauh dan B juga orang sebelah kiri jauh. Tingginya sama dan sama-sama jauh, kecil, tapi sudut pandang matanya kita bikin mata kita sejajar lutut orang itu, sampai yang terjauh pun sama tingginya. Paham ya? Fungsinya untuk apa? Halo? Kira-kira tahu nggak kenapa harus ada penggambaran seperti ini?
Halo? Cek. Apa ya? Halo, suara saya terdengar nggak? Iya Pak. Rada kresek-kresek Pak. Berdengung nggak? Coba saya pindah audio. Udah enakan Pak, udah enakan. Menggema nggak? Enggak. Nggak ya. Udah enggak, Pak. Nah, ini pakai audio yang di wajah saya, yang slide-nya apa? Slide-nya masih muncul ya? Masih, Pak. Oke. Coba. Ada yang tahu pendapatnya kenapa? Coba harus ada gambar yang pakai sudut mata orang, terus pakai sudut pada lutut gitu. Untuk apa sih kira-kira? Pendapatnya gimana? Nanti kita ada masanya sketsa bersama, atau kalian sketsa, saya perintahkan mulai yang mana. Sampai sini mungkin masih bingung ya? Atau bisa ngerti nggak posisi ini, gambar ini? Halo? Ngerti, Pak. Iya. Jadi di gambar ini ada 3 penempatan orang, walaupun ada 4 orang nih, tapi yang dekat, besar, sedang, ya agak menjauh, dan paling jauh. Nah, kalau frame gambar kalian ini nanti kertasnya tidak mesti, atau titik hilangnya tidak mesti terlihat di dalam kertas, tapi bisa jadi di luar jauh gitu ya. Hanya patokannya garis horizon pada lututnya. Nah, bedanya sama ini pada dada, human eye level on chest, ya, pada garis dada orang. Jadi sejajar, mungkin kita akan lebih rendah dari orang-orang yang ada karena kita sejajar dadanya mereka. Ya, kalau ini yang close up mungkin lebih besar dan agak dekat dengan orang yang ini. Lalu ada orang jauh sekali di sana. Nah, tujuannya setidaknya kalau nanti kalian dapat soal untuk bikin gambar suasana demi memenuhi bidang kertas gambar, kalian bisa menempatkan objek tuh dengan kedekatan yang beda-beda. Ada yang close up ekstrim gitu, ada yang sedang, ada yang jauh sekali gitu. Jadi selain dinamis, tapi gambarnya jadi penuh. Ya, sepertiga bagian kertas tuh udah terisi penuh. Baru nanti backgroundnya tuh suasananya mau di mana, di kantor atau di taman, di pasar atau di sekolah gitu. Diberikan apa yang menunjukkan itu lokasi yang diminta, misalnya perkantoran atau indoor atau outdoor. Nah, baru bisa bikin detailnya karena ini fokusnya aktivitas orang misalnya atau nanti objek-objek yang lain. Lihat berikutnya, bedanya apa dengan yang 2 yang tadi? Ada yang bisa kasih pendapat? Pakai 1 titik hilang Pak. Oke, 1 titik hilangnya. Tapi fokusnya ke posisi mata kita ada di mananya orang-orang. Ada di kepala. Kepalanya, Pak. Di mata kali ya, patokannya mata. Nah, terus lihat sudut atau garis horizonnya tidak di tengah-tengah kertas, jadi agak nempel agak ke atas, mungkin 1/4 atau lebih ya, 1/5 gitu. Dekat banget dengan atas. Ya, kalau emang mau dibuat 1 titik hilang, ini untuk membuat lebih logika jalannya di lorong atau gang atau kayak menuju atau jalan pedestrian atau pejalan kaki. Oke. Nah,
Juga gini, jangan biasakan gambar banyak yang tampak belakang, menghindari ketidakmampuan gitu. Misalnya mukanya biar nggak kelihatan, tampak belakang. Terus tangan diumpetin dalam kantong, terus pakai helm, tutupin rumput sekalian. Jadi kamuflase semua tuh, orangnya nggak kelihatan. Jadi variasikan ya, tampak depan, mungkin tolak pinggang, kepala aja bisa sambil nengok gitu. Ya, itu untuk gestur. Tapi untuk posisi orang, patokannya sekarang digambar ini adalah pada mata. Nah, sama nih, juga pada mata juga. Tapi orangnya lebih banyak, gesturnya lebih dinamis. Terus bayangin nih, kalau di rata-rata orang tuh tinggi 170 kira-kira. Yang close up ini ya sejajar mata, orang agak jauh. Kalau ada yang lebih rendah dari garis horizon ini, berarti mungkin orang itu lebih rendah dari 170. Orang yang tinggi 170 tapi letaknya jauh juga bisa digambarkan, tapi posisi matanya tetap di sini, ya tingginya sama. Walaupun mengecil ya makin jauh. Jadi rata-rata tingginya sama. Kalau ada sedikit lebih tinggi, berarti dia lebih tinggi dari 170. Ya, paham ya pose-pose ini? Dan kalian rasakan setiap sisi itu terisi objeknya, terutama orang. Ya. Baru nanti detailing kalau yang close up pasti detail, mungkin fashionnya kelihatan, ekspresinya kelihatan gitu. Lalu berikutnya hips ya, pinggang. Ini juga pose orang-orang yang misalnya close up gini, Pak, ini kenapa nggak kelihatan kepalanya, terus ujung kakinya nggak kelihatan, boleh nggak? Boleh. Boleh-boleh aja ya, karena ini menghadirkan kita apa, mata kita sejajar pinggang orang. Siapa tahu kita sambil duduk, orang yang terdekat itu atau yang kita gambarkan besar ini seperti seolah-olah dekat dengan yang gambar nih ya. Saking dekatnya kita nggak bisa lihat kepala orang itu, jadi paling level mata kita hanya lihat di bahu atau di punggung sini ya, kaki bawahnya nggak kelihatan. Tapi makin jauh nih, mungkin dua orang ini hampir sejajar ya, lihat pose pinggangnya. Dan lihat orang yang keempat terakhir nih, makin kecil makin jauh, tapi eye level ini sejajar mata kita sejajar pinggang orang. Oke? Sampai sini ngerti nggak? Kita coba lihat. Ada yang tanya, siapa tuh? Halo? Silakan. Ada yang mau tanya? Nggak ada, Pak. Lanjut ya. Sudah siap kertas dan pensilnya? Coba lihat di layar satu lagi ini. Mungkin saya alihkan audionya. Yang ada suara saya. Suara satu lagi. Cek. Suara saya terdengar? Bergema, Pak. Coba sekarang. Bergema nggak? Enggak, Pak. Oke ya. Bisa kelihatan nggak nih gambar yang berwarna pakai pensil warna? Ini patokan sejajar apa? Mata. Mata ya. Iya. Lihat nih. Walaupun ada, ini bukan jebakan, tapi garis ini bukan patokan sudut pandangnya, eye levelnya tuh di sini, horizonnya. Lihat ya. Jadi mata close up, ini orang ini bisa setengah
kalau lihat gambar yang sebelahnya. Ini kelihatan nggak kotak? Ini skemanya ya. Jadi saya bikin kotak ini ceritanya kertas kalian nih A3 atau A4. Terus garis mata boleh kalian bikin sepertiga dari atas, sisakan 2/3 di bawah. Lalu sketsa berikutnya adalah kepalanya. Ya, bikin lingkaran besar ya yang hampir setengah lingkaran untuk muka nih. Ya otomatis nih sepertiga bagian kiri ke kanan udah penuh dengan mukanya sendiri, ya nggak? Lalu yang sedang dan yang kecil. Berikutnya begini sketsanya. Detailing tuh, mulai mata taruh, yang orang jauh juga taruh matanya, yang tapak samping juga taruh matanya. Ya udah, terus finishingnya begini. Ya kan? Itu yang level mata. Kebayang nggak? Udah pasti penuh tuh. Tinggal detailingnya aja dan tinggal tahu ini mau kasih tahu orang ini lokasinya di mana, tinggal kasih aksesorisnya atau suasana backgroundnya seperti apa gitu, ya nggak? Nanti siap-siap oh ya boleh aja nih sekarang kalian mulai buka kamera terus sketsa seperti ini ya, close up, sedang, medium close up, dan full shot. Posisinya levelnya kalau dalam satu, Pak saya mau sketsa kecil-kecil dulu, boleh. Di A3 mau besar, bagi 3 area aja. Kita mungkin 3, mau trial 3 macam level, human eye level. Ya. Sekarang yang ke-1, jadi itu satu lembar kertas kalian posisinya portrait, terus dibagi 3 area, supaya nanti area pertama itu untuk coba yang ini, yang level mata. Sejajar mata orang, human eye level pada mata. Coba bisa sketsa 5 menit, sketch dulu ya, mau stickman dulu boleh, tidak mesti detail dulu, yang penting tahu posisinya dulu dan bisa membedakan ini levelnya tuh mata orang. Coba silakan, siap ya, coba tunjukkan tuh, kalian pegang kertas dan pensil, buka kameranya semua. Lima menit aja sketsa pertama yang sejajar mata. Nanti saya panggil 2 atau 3 orang kasih lihat. Berikutnya kita ke sketsa human eye level yang lain. Baru 1 orang bukannya, yang lain gimana? Saya nggak bisa dibuka, Pak. Oke. Yang bisa aja coba. Supaya saya bisa lihat. Nanti kesempatannya saya mau lihat gambar kalian. Sketsa aja ya, kecil-kecil, kotak-kotak dulu. Kotak itu nanti mewakili kertas kalian ya. Jadi kalau sekarang sketsa di kertas kosong besar itu A4 atau A3, untuk posisi eye levelnya dulu kasih lihat, mau tempatkan garis horizonnya di sepertiga atas atau mau tengah-tengah boleh nggak? Boleh aja ya, crossing tengah gitu. Padahal garis mata atau horizon itu tidak mesti tengah. Ya, kalau sampel saya ini sepertiga dari atas. Saya masih kerja. Ari Ardiansyah di mana posisinya? Di kantor. Ya, halo Pak, saya masih di kantor Pak. Terus nggak bisa sambil kabar sejenak kita. Soalnya saya kerjanya di F&B Pak. F&B rada susah Pak. Maksudnya gimana?
Iya, saya kerjanya itu di dunia F&B, Pak. Jadi agak susah buat gambar juga. Tempatnya soalnya nggak mendukung. Hmm, ya udah. Terus mau sketsa dikit kecil gitu nggak bisa? Saya usahain ya, Pak. Ya, coba aja karena ini lagi praktek sama-sama. Ya agak susah sih kalau harus nyambi kerja, ya nggak fokus ya. Tapi minimal luangin sejenak lah, ambil atas, drawing gitu. Ya, oke. Ya yang perjalanan pulang ya udah terserah. Yang bagi yang bisa lah, ya kan, yang mau. Karena ini kita sedang coba dan bisa saya evaluasi sekilas untuk coba dulu. Karena kalau nggak nyoba, kalian nggak bisa tahu posenya, nggak bisa ngukur kira-kira tempatnya, terus pengalamannya kurang ya. Maksudnya nyoba aja dulu, quick sketch dulu kok, belum detailing, belum lihat lokasi, belum lihat objek yang aslinya. Ini melatih kalian ketika nanti harus drawing on the spot, menggambar di tempat, kalian udah bisa nempatin objek mana, level mana yang mau dipakai, ya sudut pandang sejajar mata orang kah, atau kalian agak rendah sejajar pinggang, gitu. Bisa coba. Oke, Oke, Pak. coba yang bisa mau nunjukin gambarnya 2 orang siapa? Sketsa dulu, lihat posisi biar saya tahu. Nggak mesti mirip gini, mau yang close up-nya sebelah kiri boleh, mau yang persis banget nggak apa-apa. Tapi kalau bisa mainkan gestur ya, maksudnya ada tampak depan, lihat ke depan, ada yang kedua orangnya agak menunduk tapi lihat ke samping, serong itu boleh. Nggak mesti persis kayak gini. Mau perempuan semua, mau laki semua, mau campur, gitu. Yang penting posenya dulu udah kelihatan. Nanti detailing belakangan. Yang penting kita quick sketch dulu tuh biar tahu posisi dulu. Coba lihat 2 orang siapa yang mau? Halo, satu aja, satu dulu boleh. Dewi, silakan. Dewi Koirunisa ya. Nggak harus dipanggil ya harusnya. Coba, boleh tunjukkan gambarnya kayak gimana? Belum, Pak. Coba lihat. Belum tuh sampai apa? 2 lingkaran. Lingkaran-lingkarannya dulu aja sama stickman-nya gitu. Yang udah siapa? Yuniarti coba. Nggak apa-apa ya. Biar prosesnya saya lihat. Erda Maulana boleh silakan. Kasih lihat. Pak, Coba baru berapa? di kecil saya, Pak. Soalnya tengahnya dikosongin. Coba sebentar. Serem ya, Pak. Mana gambarnya yang di kiri? Iya, di kiri. Di depan kamera dong. Mana posisi orangnya? Oh, kamu di depan banget. No. Iya. Ya minimal sih sepertiga kertas kali ya, jangan full penuh orang muka doang. Oh, Tapi nggak maksudnya? Ya iya. mungkin kalau di tengah pun jangan dominan juga ya. Supaya kan targetnya gambar suasana ya. Iya, Pak. Ya itu jangan dihapus, gambar lagi di kotak lain yang agak ke kiri atau ke kanan gitu. Supaya kalau targetnya gambar 3 orang atau 4 orang dengan kedekatan yang berbeda,
Satu jauh, sedang, dekat sekali, tapi sama-sama di garis mata semuanya. Iya, Pak. Gitu ya, Erda, thank you. Iya, Pak. Yang lain boleh? Masih sketch kayak tadi juga nggak apa-apa, saya pengen lihat aja. Muhammad Sir, Sir itu lengkapnya siapa ya? Sirajudin Abasi, coba. Pak, kalau kayak gini benar nggak Pak? Bangkit, boleh coba lihat, belum kelihatan nih kameranya, boleh dibuka. Mana Bangkit? Gambarnya putar ke kiri coba, itu lumayan, tapi matanya di mana? Kan garisnya mata tuh, garis horizon itu kenapa di hidung ya? Diputar ke kiri biar ini saya ngeliatnya miring-miring. Putar ke kiri gambarnya, nah kan, nah jangan putar lagi, udah sekali aja, balik lagi. Nah stop. Coba mundur kameranya, naik, jauhkan dari kertas. Nah, coba tunjuk pakai pensil, garis horizon di mana? Taruh kayak gini, taruh garis horizon kamu benar-benar di tengah kan garisnya, ya nggak? Bangkit. Pak. Kalau itu patokannya mata, ya kamu gambar mata lah di garis itu, jangan di atas. Matanya jangan di atas. Maka lingkaran wajahnya nggak utuh, agak turun sedikit, ya nggak? Pokoknya mata itu ada di situ aja. Jangan jadi hidung tuh, ya kan? Baik Pak. Nah, oke. Nah, terus orang yang kecil, lingkaran kecil yang jauh itu apa? Buat apa? Dia ada di atasnya garis. Buat kepalanya Pak. Enggak dong, harusnya kan mata. Kan patokan lagi pada mata nih sekarang. Nah, lingkaran kecilnya itu adalah lingkaran kepala yang nanti garisnya itu untuk matanya, paham nggak? Paham Pak. Nah, oke. Coba ya, diteruskan ya. Oke baik Pak. Oke, kita lanjut ke sketsa berikutnya. Beda level angle-nya. Itu nggak usah detail dulu. Coba yang pinggang nih. Gambar yang dua. Nggak mesti jadi orang yang kayak di gambar saya ya, tapi stickman dulu, bulat atau kotak dulu. Kelihatan nggak? Ini boleh nih setengah nih, dari setengah kertas. Kelihatan ya? Benar-benar setengah. Kalau mau coba lagi, Pak horizon harus lurus nggak? Nggak juga. Boleh dimiringin? Boleh. Kalau kayak kalian pernah potret, terus kameranya dimiringin gitu, maka horizonnya akan miring, agak gini. Di kotaknya agak gini. Ini itu gambarnya juga akan dinamis tuh. Ngerti nggak? Tapi kalau nggak yakin atau belum mau coba, ya udah lurus dulu aja nggak apa-apa. Tapi coba pada pinggang nih, lihat nih pinggang orang pertama yang terdekat, masuk kaki, paha, terus kakinya ke bawah tuh nggak kelihatan. Yang kiri ke atas, ya sampai pundak malah kelihatan. Tangan, siku, sampai pergelangan, ujung jari. Kepalanya nggak ada nih. Tapi sepertiga bagian, lihat nih, satu ya, kedua di sini, tiga. Jadi sisanya itu orang-orang yang kedua dan ketiga ini lebih kecil, jauh. Yang ini close up dekat banget. Coba ya, katakan rata pinggang semuanya. 5 menit sketsa, silakan.
Saya sambil ikut mata kuliah lain. Siapa? Robi? Mata kuliah apa yang barengan hari ini? Kok bisa dong? Robi, Mas Robi, bisa buka audio nggak? Atau kalau mau lewat chat juga? Kuliah apa yang kemarin? Itu harusnya jadwalnya bukan setengah 7 ya? Ngantar komunikasi atau emang bentrok waktunya nggak ada. Ada yang lain Pak waktunya Pak? Kenapa? Jadwalnya nggak ada yang di hari lain. Enggak, kamu tuh kelas apa aslinya? Kelas terbang sih Pak. Angkatan berapa? 2020. 2020 kelas terbang. Kok bisa? Ini bukan cuma semester 3 ya? 2020. Oh, kelas terbang kelas kayak ada di pindahan gitu. Iya Pak. Oh. Terus pengantar ilmu komunikasi ini ajaran semester berapa? Apa? Pengantar ilmu komunikasi ini pelajaran semester berapa? Semester 1 Pak. Oh, yang belum kamu ambil ya? Ngulang sih Pak. Atau ngulang ya? Ngulang. Dosennya siapa? Dosennya Oh, nggak tahu. Pak Renanda Adi Pak. Oh, Pak Roy. Iya. Beliau tahu nggak kamu sedang kuliah juga? Tahu Pak, udah bilang Pak. Oh, terus gimana cara kamu ngikutin gambarnya? Bisa nyambi. Barengan aja sih Pak. Tapi tiap kali akan begini atau cuma hari ini aja? Ini lagi barengan juga. Bukan, maksudnya apakah tiap hari Selasa akan selalu benar begini? Atau cuma kebetulan Pak Roy buka kelasnya hari ini aja yang jam segini? Tiap hari Selasa. Jadi tiap Selasa bakal berbeda. Apa? Sorry. Jadi suara saya kedengaran? Kedengaran Pak. Ya, oke. Beneran, Pak. Nah, oke, pokoknya Robi tolong sesuaikan. Saya harap sih nggak nyambi ya. Kalau susah juga nih kalau membelah diri dalam satu waktu 2 mata kuliah. Nah, coba siapa yang udah selesai sketsa yang pinggang? Human eye level on hips. Siapa yang mau kasih lihat? Silakan. Selain yang tadi ya, bangkit sudah, terus Erda sudah, Diajeng nih mana? Diajeng udah hadir. Diajeng Putri. Hadir Pak, tapi baru jadi 2 gambarnya. Boleh kasih lihat, silakan buka. Boleh, sebentar Apa? Pak. Ya. Ini belum. Pak. Ini belum jadi Pak, tapi nih. Tuh. Ini pensilnya.
Oke, nggak apa-apa. Tapi memang tidak mesti detail dulu, jangan detail dulu. Jadi posenya dulu, bikin Oh gitu, stickman Pak. dulu. Ya, Oke. coba zoom out dulu. Saya mau Ya. lihat pose-posenya. Jadi jangan bikin per orang jadi detail. Cuma Oh, posenya dulu aja. Ya, oh gitu. coba Oh zoom iya. out. Kamera mundur dulu, kamera naik dulu. Ini Pak. Mau lihat Tuh. seberapa besar kertasnya. Saya Nah, kamu akan pakai mengisi, A4, hmm, Pak. ya, kamu mau ngisi frame ini mau sebesar A4 kan? Heeh. Oke. Nah, itu pinggang dua orang. Itu ada yang close up, ada yang sedang. Nah, yang kanan mau diisinya orang yang lebih dekat lagi atau makin jauh lagi? Atau dua-duanya? Sebelah kanannya sebelah sini, Pak. Karena ini ya yang kosong. Oh, lebih jauh lagi. Kamu bisa bikin begini nih. Lihat gambar yang satu versi saya. Ini lihat. Yang ada suara saya. Kelihatan. Ini versi kebaliknya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kalau orang yang sekarang kamu gambar, yang saya sebelah kanan, posisi kamu tuh orang yang kiri. Ya. Nah, harusnya kamu bisa juga gambar orang lebih close up besar banget. Ya. Berarti ininya Lebih close up gede, gitu. nggak apa-apa. Iya, Oke. yang enggak. Jadi yang kiri biarin. Yang kanan mungkin akan lebih besar, lebih dekat. Ya, dia hampir menghabiskan sepertiga bagian A4-nya. Oh, berarti harusnya agak lebih mundur gitu ya, Pak? Nggak usah. Nggak usah, langsung aja nih. Kamu kameranya mundur dulu deh. Kertas kamu kan besar A4, ya kan? Itu tuh kamu baru ngisi sepertiga bagian doang tuh dua orang itu. Iya. Padahal atau setengah sendiri kosong kan? Nah, siasatnya tuh begini, kamu isi orang lebih pinggangnya lebih besar lagi dan dia lebih dekat lagi mengisi ruang kosong yang di kanan. Nanti itu otomatis gambarnya lebih penuh gitu. Oh ya udah, oke Pak. Ya kan? Ya. Nah, tinggal nanti tambah satu orang kecil jauh itu di tengah nggak apa-apa. Oh, oke Pak. Ya, bisa juga yang gede tadi itu madepnya samping, ya. Mau samping atau ke depan atau sisi. Ini kan kamu dari belakang tuh mirip kayak gambar saya. Kamu ubah aja yang di kanan gambarnya orang tampak depan atau tampak sampingnya nggak sama, ya. Oke Pak, ya saya ubah dulu Pak. Thank you. Oke. Nah, kalian paham ya? Itu ada dua tadi tuh, tiga malah ini udah. Tapi bedanya dua garis gambar pinggang ini ya dengan pinggang yang satu lagi yang agak beda, tiga orang tadi, tiga atau empat. Terus eye level juga kita coba lagi nih, ya sketsa berikutnya ya, sketsa ketiga ya. Siap nggak? Mungkin tadi belum ada tuh di slide, tapi kita bisa coba. Yang frog IQ nih, ini saya gambar kodok juga. Nggak mesti kalian gambar kodoknya. Kita nggak nih sketsa saya. Kalau ini adalah kertas kalian, bisa kelihatan nggak? Jadi frame-nya ini saya taruh beberapa pensil. Ini frame-nya ini nih. Ya, ini sini. Ini frame maksudnya kertas kalian sebesar ini ya. Nih, kelihatan ya. Ini tuh jadi human eye level-nya lebih rendah lagi. Mata kalian tuh di sini nih, mata nih. Ya, sudut pandang mata kalian sejajar kaki orang. Itu tadi nggak ada di slide. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Perlu saya spotlight nggak? Biar yang lain tahu. Atau harusnya udah bisa lihat ya. Jadi ini cara lain ya, yang angle-nya kalau garis ini jadi garis mata, pokoknya kaki orang-orang lain tuh udah kakinya di sini aja.
Bisa jadi kalau kalian nggak mau terlalu Pak, jadi kosong Pak di bawahnya kaki, mau diisi gambar atau benda-benda yang lebih besar, silahkan. Atau siasatnya lagi, garis horizon ini kalian turunin, jangan di sepertiga ini, turunin aja ke sini nih, daerah sini, dari sini. Jadi nanti kakinya mulai dari sini besar, sepatu itu udah besar setengah setengah apa namanya setengah kertas sendiri, udah sepatu sendiri. Tinggal orang-orang yang lain makin lama makin jauh makin kecil, patokannya di garis mata itu. Paham nggak? Nah, otomatis gedung atau pohon itu akan terlihat lebih tinggi, lebih besar, jauh gitu ya. Mau sedikit kayak perspektif ke atas, bisa juga, ini lebih ekstrim. Kalau mau lebih seru lagi, ini kalau mau bikin fish eye, lihat nih, ini saya bikin horizonnya begini, ya, melengkung. Ini kalau efek seperti ikan dalam kolam, melihat kalian, melihat objek orang-orang, atau pakai lensa kamera efek fish eye, ada nggak tuh di handphone atau di, pernah lihat ya di kamera, di kamera, tahu ya, tahu efek fish eye? Tahu, Pak. Horizonnya melengkung, jadi horizon itu selain bisa miring, tidak mesti lurus, bisa juga melengkung, ya. Itu cara salah satunya begitu. Nah, nanti otomatis semua orang-orangnya mengikuti horizonnya gitu. Itu cuma salah satu style yang mungkin kalian bisa coba gitu ya. Coba sketsa, boleh 5 menit dari sekarang, silahkan. Jadi 5 menit pertama itu sudah harus bisa menunjukkan posisi gambar kalian ya. Orang sudah bisa mengerti, atau minimal kalian udah bisa dapat konsep. Enggak keras HPS. Aulia saya Itu aja. beli kertas ya ke toko Sama mekanik. fotokopi kali ya. Tebak-tebak suara. Ada di mana kan Aulia? Sama pensilnya. Lagi belanja dia. Halo Aulia. Pak Rani, kamu lagi belanja? Nggak apa-apa. Maaf ya Pak kepencet. Ya, nggak apa-apa. Jadi belum gambar dong kalau baru belanja kertas. Sama pensil mekanik. Halo? Belum jadi itu gambarnya. Lagi ngegambar Pak. Oh, mana coba lihat. Baru mau mulai. Udah bisa kasih lihat belum? Belum Pak. Belum ya. Karena baru mulai ya. Yang tadi udah 2 sketsa tuh. Sketsa yang tadi udah belum? Belum juga. Yang lain boleh. Oke, 5 menit lagi deh. 5 menit untuk frog eye atau human eye level pada kaki, lower feet ya, di kaki atau di sepatu. Zulkifli, John Heru. John tadi agak telat ya John.
Muhammad Faisal, Muhammad, ada nama banyak, Arum, Teh Hanes, Budi Santoso, Asepta, Sevia, Putra Aldi, M. Syarif, Novel Ismi, Muhammad Dodi, Fitri Dwianti, Muhammad Sirajudin tadi, Abitri, Radika, Raffi, Andre, Dewi, tadi Dewi belum muncul, Bangkit tadi udah, Robi, Musakir, Harga tadi udah, Yuniarti, ya tadi hampir mau muncul tapi belum ya, Yun. Rizky, Diajem, Akmal, ada 22 lagi belum kelihatan di layar saya. Muhammad Kafi, boleh kasih lihat sketsanya? Kafi, mana Kafi? Saya Pak. Mana? Boleh lihat sketsa kamu tadi? Atau yang sekarang? Yang sekarang ini. Ini yang, tunggu sebentar saya bikin drawing kamu. Ini yang apa? Kaki ya? Yang sekarang. Yang sekarang ya? Berdasarkan kaki. Iya, oke juga. Tapi biasanya sih kalau mau lebih ekstrim, gedungnya tuh dibikin distorsi sedikit, mengecil ke atas gitu loh. Jadi, Mengecil ke atas ya Pak. jadi boleh aja kayak seolah-olah tuh satu titik hilangnya tuh di atas, kan? Oke. Bisa juga begitu. Tapi kalau belum ngerti ini juga udah lumayan lah. Jadi kan kamu bisa bayangin ya, bisa juga coba kamu sendiri motret dengan pose yang begini, kameranya kamu taruh di ubin, di lantai atau di jalanan, ya, pakai handphone gitu, motret pose yang setipe dengan ini, hasilnya gimana tuh, ya kan? Dari situ kan kamu bisa belajar tuh angle-nya. Ini A4 apa A3 nih? A4. A4 ya. Kaki yang gedenya mana? Ini Pak. Bukan dong, bukan. Kaki yang close up yang paling gede banget. Lihat nih, ini kaki orang nih. Oh iya nggak kelihatan. Belum. Belum Pak, belum. Jadi ini yang bisa menghabiskan, memenuhi kertas kamu apa penuh gitu. Nanti kalau ini diarsir nih misalnya, jadi ini celana orang, ya, ngerti nggak? Ini tuh sepatu, ini satu orang nih dari belakang. Ini tuh kaki, lihat ya. Oke Pak. Coba ya, silakan. Oke. Kavi, thank you Kavi. Sama Pak. Coba yang lain, siapa yang mau kasih lihat? Arif Hidayat tadi udah belum? Arif Hidayat boleh kasih lihat gambarnya. Harusnya nggak usah saya panggil ya, kamu inisiatif aja, Pak, saya mau kasih lihat Pak, boleh ya? Boleh aktif aja, biar lebih hidup lah kelasnya ya. Mau Arif Hidayat mau kasih lihat, bisa? Mana? Ada? Sedang tidak ada di tempat. Siapa? Siti Nurlela coba. Kamera saya lagi error. Oke Arif, terserah. Apa? Siti Nurlela atau ya? Oke Arif, thank you, nggak apa-apa. Semoga lancar. Siapa? Sevia atau Asepta atau siapa mau kasih lihat? Yang gambar yang tadi atau mau yang level
mata pada kaki orang, kita sejajar seolah-olah sedang tiduran ya, tengkurap atau melantai gitu, terus gambar kaki orang tuh sejajar mata kita, ya kita serendah itu gitu. Itu gimana gambarnya dicoba ya. Kalian harus banyak eksperimen ya, karena itu target. Skill kalian bisa nambah kalau berani coba gitu. Berani salah, gagal coba lagi gitu, jangan dihilangkan yang salah, gambar lagi yang baru, terus bisa bandingin, oh kemarin tuh salahnya ini, berarti gambar berikutnya nggak boleh salah lagi nih, kayak gitu loh. Ayo silakan, siapa mau kasih lihat? Satu orang aja. Pak, yang Oke Raffi, silakan mau kasih lihat yang mana? yang sketsa ketiga, Pak. Yang ketiga yang barusan. Ya, Gimana caranya tuh? Itu landscape atau potret? Oh, potret ya. cuman di ininya landscape ya, di kaca potret. Oh, putar-putar, saya bisa miring-miring loh. Gini. Nah, kameranya agak naik aja. Kurang jelas sih Pak, tapi Pak. Gak apa-apa. Ya ada. Kaki yang besar di mana? Kanan. Di sebelah sini Pak, maaf. Terus kertas kamu A4, Iya, 4. berarti bawah tuh masih kosong besar dong. Masih, coba naik, kamera naik. Di Nah, saya bikinnya potret. potret. Iya. Oh, ini kamu bagi maksudnya. Iya Di dibagi bawah. Pak. Bawah itu untuk gambar yang lain. Iya, samping ada tadi sketsa yang pertama sama yang kedua. Oh, gitu. Ya. Ya udah, coba apa aja tadi? Pinggang, mata, udah. Coba gambar yang lain tuh. Ini baru sedikit doang sih Pak tadi, yang mata baru segini, terus yang pinggang baru segini doang Pak. Oh, terlalu cepat ya saya ya? Atau kamu Iya Pak. agak jangan detailing dulu, pokoknya bikin sketch dulu, kayak stickman dulu aja. Dicoba Iya, ya, Pak. bagus Iya Pak, ya, baik. cukup baik Pak. Thank you Raffi. Sama-sama Pak. Oke. Nah, ada lagi siapa yang mau kasih lihat? Saya ada gambar kecil yang lutut nih, lihat nih. Close up. Bisa lihat nih. Pakai lutut itu patokan seperti slide yang pertama. Bisa kelihatan nggak nih gambarnya? Kurang fokus ya. Ini dia fokus nih. Kelihatan? Sudah. Stickman seperti ini juga boleh. Ya. Lihat nggak nih? Yang ini ya, lutut orang paling dekat. Berikutnya yang kedua agak jauh, tapi masih belum kelihatan kepalanya, nggak apa-apa. Berikutnya agak jauh lagi, udah full shot nih, tapi lutut juga, ini juga lutut orang yang lebih jauh lagi. Ngerti ya? Ini yang patokan lutut mirip kayak rigging, nggak apa-apa, boleh. Maksudnya mau pakai stickman gitu, boleh. Benar-benar sketsa awal banget, karena biar tahu habis itu mau didetailin boleh, silakan. Itu untuk sketsa pertama nggak apa-apa. Rigging itu konstruksi tulang kan, kayak kayak kerangka kan, boleh. Siapa yang tadi chat barusan? Rian ya, Afrizal, boleh, benar-benar. Coba kasih lihat rigging kamu gimana. Halo Rian, mic saya rusak. Oh, it's okay, saya cuma lihat gambarnya aja. Mana coba? Open cam please.
Mana Raffi? Siapa firstnya Rian? Mana Rian? Belum bisa. Yang lain ada yang mau kasih lihat? Masih ada waktu nih, kita mungkin 10 menit lagi. Sama apa kayak gini bukan Pak? Siapa tuh? Denar. Coba kasih lihat tuh. Buka kamera lah. Bisa juga, tapi sebaiknya sih bisa lebih gede lagi. Kertas kamu pinggirnya di mana? Garis pinggir paling di situ tuh. Atau kamu mau bikin frame lebih kecil? Masih garis. Gimana? Frame-nya, kertasnya A4, gambarnya A4 juga, atau kamu lebih kecil? Gambarnya lebih kecil Pak di A4. Iya, maksudnya itu kamu ada batas border kertas tuh. Itu mau batas paling pinggir. Iya. Ya segitu oke juga. Kalau mau lebih heboh ya sepatunya lebih besar harusnya. Benar-benar mata itu sejajar sepatu orang, ngerti nggak? Kamu tuh sedang dekat dengan sepatu orang gitu. Maka makin jauh tuh kaki orang tuh ya begitu loh. Seperti kamu gambar sepatu di depan mata aja, ya bisa aja sedikit perspektif tuh, maksudnya si tumit orang tuh udah sampai ujung bawah karena gede banget. Atau jangan ujung bawah, ujung kanan, maksudnya garis paling kanan mana? Batasnya kertas paling kanan. Ini Pak. Nah, coba tebelin dulu batasnya. Nah, berarti mungkin dari ujung kaki ke tumit itu kamu habisin aja sampai belakang, sampai garis. Ya, terus posisinya bukan naik sepatunya, tapi kayak jadi ke atas bang, jangan turun, jangan kakinya naik, tapi kakinya tuh kayak turun gitu. Itu maunya sambil melangkah ya? Iya Pak. Oh ya, bisa juga sih, tapi gedein aja. Oh oke Pak. Ya, jadi biar menghabiskan udah sepertiga kertas tuh udah habis dengan gambar yang close up. Itu siasat untuk memenuhi bidang. Jadi orang bisa fokus ke yang kecil, yang sisi yang kamu isi. Ini aja lihat ya, saya bandingin. Kalau ini adalah posisi kertas saya, hampir setengah nih posisi sepatunya. Oh iya. Udah hampir setengahnya, ya nggak? Iya Pak. Tapi setengah bawah masih ada objek yang lain, setengah ke atas masih bisa diisi yang lain, ya. Dicoba ya, itu juga ada. Saya mengajarkan kalian ini pakai referensi dari buku luar juga. Komik-komik yang luar biasanya pakai angle-angle seperti ini. Terima kasih Denar, silakan coba ya nanti lanjutkan. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kita coba lihat slide lagi sebagai penutup. Boleh saya share screen lagi sekali lagi untuk lihat soal soal tugas kelihatan di layar kalian. Salah. Bentar ya, salah.
Ini dia, boleh lihat. Ini mungkin saya tutup biar fokus ke yang satu lagi. Nah, ini suara ini kedengaran, bisa lihat slide yang di layar kalian yang saya share. Jadi saya minta kalian mencoba menggambar suasana pasar tradisional. Sebaiknya pasarnya juga sekitar rumah kalian, nggak jauh-jauh, atau sekitar tempat kerja gitu. Sebelum masuk kantor, lewatin pasar dulu gitu. Ada dokumentasi suasananya. Kalau sempat lebih baik juga sketch on the spot, ya, sketsa dulu cepat. Nah, foto itu untuk detailing di rumah, ya, untuk dikerjakan, lihat komponen apa aja ada dalam pasar itu. Terus nanti kalau ketika kalian ke pasar itu juga boleh perbanyak stok fotonya ya, mau agak angle bawah tadi yang sepinggang atau lebih tinggi sejar mata orang ya. Kalau mau berani kayak naruh handphone di jalanan di bawah, kalian agak tunggingin gitu ke atas biar kelihatan suasana seperti apa, bisa juga ya. Jangan mall ya, pasar tradisional itu lebih rame, lebih yang jualannya banyak, komponen pedagang dan pembeli hadir di situ ya. Lalu biasakan juga gambar proses kalian menggambarnya juga didokumentasikan dan hasilnya juga ada. Nah, tadi kan angle-angle-nya banyak tuh. Saya kasih ada human eye level pada mata, dada, pinggang, lutut atau kaki gitu. Pilih salah satu aja. Ya, yang menurut kalian paling oke untuk suasana pasar yang ada. Pasarnya juga bisa pasar burung, pasar buah, sayur, atau pasar yang ada lah ya. Medianya pensil aja, full hitam putih, diarsir, ya lengkap semuanya diarsir berwarna apa maksudnya, penuh dengan arsiran pensil. Oke? Pak, mau nanya. Siapa tuh? Kahfi, Pak. Siapa? Ini soalnya atau slide ini nanti bisa saya share di grup juga ya. Tadi siapa yang mau nanya? Kahfi, Pak. Raffi, apa? Raffi, silakan. Harus pasar Kahfi, tradisional, Pak. Kalau misalnya kenapa? untuk tempatnya, lokasinya harus pasar tradisional. Kalau misalnya kayak tempat jual makanan, pedagang kaki lima gitu, nggak bisa. Coba aja, boleh aja. Gimana tuh? Boleh. Misalnya kayak di dekat perkantoran kan kayak ada jual pedagang kaki lima gitu, Pak. Oh, boleh-boleh aja. Tapi banyak tuh, pedagangnya banyak, yang lewat-lewat banyak gitu. Iya. Atau kayak jembatan gitu ya, jembatan penyeberangan. Kayak ada satu jalan gitu jual makanan gitu, Pak. Kayak pasar kaget gitu. Boleh aja, coba aja. Jadi minimal kan kalau tadi sampel-sampel dari itu 3-4 orang. Kalau pasar kan akan lebih banyak dari itu. Ya. Oke. Silakan ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan nggak tentang tugas minggu depan? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Syarif. Untuk deadline-nya kapan, Pak? Seminggu. Kumpulnya ke perwakilan aja.
Kemana? Perwakilan. Iya, di Google Drive itu kalau udah ngepull, ada pengepulnya, siapa yang bertugas, jangan mepet-mepet. Sehari atau 2 hari sebelum tuh udah selesai, tinggal kumpulin ya kan. Jadi teman yang bertugas tuh tinggal upload ke Google Drive itu. Tugas 1 gitu ya, bikin folder npm nama terus tugas 1 ilustrasi .pdf gitu. Satu orang tuh melampirkan gambar proses, foto karya dengan dirinya, dan foto jadi total finishing. Syarif, Itu mengerti kah? kan ada prosesnya Pak, proses sama foto jadi. Nah itu digabung dalam satu page atau bisa jadi 2 page Pak? Jadi berhalaman-halaman aja nggak apa-apa, tapi satu PDF, satu nama, satu file per orang. Baik Pak. Ya kan? Misalnya kalau mau kecil gitu, misalnya cuma satu orang cuma 3, atau mau cuma 2 ya, 2 lembar. Satu lembar itu foto lokasi, foto proses, sama foto berpose dengan karya. Satu halaman berikutnya itu yang full gambarmu semua, nggak karya jadi. Itu boleh tuh, dua halaman aja cukup. Ya kan? Baik Pak, terima kasih. Oke, makasih Syarif, sama-sama. Gimana? Yang lain oke? Cukup mengerti? Masih ada pertanyaan nggak? Mau coba semua? Pak, saya penasaran nggak mau satu angle, mau semua angle. Baiklah, boleh aja. Kalau sanggup seminggu gambar 4 gambar. Satu aja dulu ya. Tadi sketsa hari ini juga lebih baik dikumpulkan juga sebagai proses alternatif angle gitu. Boleh. Pak, untuk tugasnya pakai kertas A3. Iya dong, A3 lah. Kenapa? Terlalu berat nggak? Nggak apa-apa. A3 aja ya. Kan satu gambar aja. Bisa dicicil. Terus lebih mahasiswa gitu ya rasanya. Anak saya semester kelas 6 gambar udah A3. A4 itu SD kelas 4 atau kelas 2 gitu. Ya. Oke lah ya, nggak apa-apa, nggak masalah kan A3. Nggak apa-apa, Pak. Sip, thank you. Cukup hari ini, datanya cukup sekian. Saya rasa udah jelas ya. Halo? Cukup, Pak. Oke, thank you. Bapak. Baik. Ya, saya tutup ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan kehadirannya. Semoga lebih banyak lagi yang buka kamera dari awal ya. Minggu depan tolong buka ya. Thank you, kita sampai ketemu lagi. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat bekerja. Selamat istirahat. Pamit ya. Ya Pak. Bye-bye.